Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Asriana, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan terkait jual beli juzaf atau jual beli borongan, merupakan salah satu tugas mandiri mata kuliah fikih muamalah yang diampu oleh Pak Asep Dadang Hidayat. Mari kita saksikan. Jual beli borongan atau jual beli juzaf pengertiannya adalah dalam konteks jual beli, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan tanpa mengetahui secara pasti jumlah atau takaran barang yang dijual. Dalam hukum Islam, jual beli juzaf memiliki beberapa ketentuan dan batasan. Jual beli juzaf adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menaksir atau memperkirakan jumlah barang yang tanpa melakukan pengukuran atau penimbangan yang akurat. Kemudian, hukum jual beli juzaf atas makanan dilarang. Yang pertama yaitu dilarang. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa jual beli juzaf atas makanan tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian pada salah satu pihak. Yang kedua, alasan utama larangan jual beli juzaf atas makanan adalah untuk mencegah ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi jual beli makanan. Yaitu syarat jual beli makanan yang sah. Yang pertama, takaran yang jelas. Makanan yang dijual harus dengan takaran yang jelas dan pasti. Yang kedua, jumlah yang pasti. Jumlah makanan yang dijual pasti harus dan tidak menimbulkan ketidakjelasan. Yang ketiga, kualitas yang jelas. Kualitas yang dijual harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Ada pengecualian, makanan yang dijual secara keseluruhan. Jika makanan dijual secara keseluruhan seperti menjual seluruh isi gudang, maka jual beli juzaf atas makanan dapat diperbolehkan. Kemudian hukum jual beli juzaf atas uang. Jual beli juzaf atas uang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian pada salah satu pihak. Alasan utama larangan jual beli juzaf atas uang adalah untuk mencegah ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi keuangan. Kemudian hukum jual beli juzaf atas perhiasan. Hukum jual beli juzaf atas perhiasan itu sangat dilarang karena hukum jual beli juzaf atas perhiasan itu dilarang karena tidak jelas. Jual beli juzaf atas perhiasan tidak diperbolehkan jika tidak jelas jumlahnya, jenisnya, dan nilai perhiasan yang dijual. Syaratnya, agar jual beli perhiasan sah harus ada kejelasan tentang jenisnya, jumlahnya, dan nilai perhiasan yang dijual. Kemudian, dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan terkait dengan jual beli juzaf. Salah satunya itu surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan janganlah kamu malas menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, beserta jangka waktunya. Ayat ini menunjukkan pentingnya menentukan jumlah atau takaran barang dalam transaksi jual beli. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang jual beli juzaf pada buah kurma sebelum buah itu masak. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang jual beli juzaf pada buah sebelum buah itu masak karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud dan Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli juzaf pada buah kurma. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli juzaf pada buah kurma. Kemudian syarat sah jual beli juzaf. Yang pertama, yang diperbolehkan jika tidak menimbulkan goror atau ketidakjelasan dan kerugian. Yang kedua, tidak menipu, yaitu tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian tentang jumlah atau takaran barang. Yang ketiga, barang yang ada atau jelas. Barang yang dijual harus ada, nampak, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Dan jumlah barang yang dijual harus wajar dan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kenapa? Penjelasannya, dalam prakteknya jual beli juzaf dapat dilakukan jika penjual dan pembeli memiliki kesepakatan yang jelas dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian. Namun, sebaiknya jual beli dilakukan dengan menentukan jumlah atau takaran barang yang spesifik untuk menghindari ketidakpastian dan kerugian. Mayoritas ulama membolehkan dalam kondisi umum,
Tidak diperbolehkan jika melibatkan makanan atau uang tanpa takaran yang jelas. Kaidah fikih tentang jual beli juz'ab atau borongan. Yang pertama, al-juz'ab wa al-muqaddar, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menaksir atau memperkirakan jumlah barang yang dijual. Yang kedua, la goror fi al-juz'ab, yaitu tidak ada ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi jual beli juz'. Selanjutnya, prinsip-prinsip jual beli juz'ab atau jual beli borongan. Yang pertama, adanya kejelasan. Transaksi jual beli juz'ab harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakjelasan. Yang kedua, adanya keadilan. Transaksi jual beli juz'ab harus adil dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Yang ketiga, tidak ada penipuan. Penjual dan pembeli harus berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan dalam transaksi jual beli juz'ab. Kemudian kesimpulan dari materi yang disampaikan, jual beli juz'ab adalah transaksi jual beli yang dilakukan tanpa mengetahui secara pasti jumlah dan takaran barang yang dijual. Hukum jual beli juz'ab dapat diperbolehkan jika dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Namun, jual beli juz'ab atas komoditi tertentu seperti makanan dan perhiasan memiliki ketentuan dan batasan yang lebih spesifik. Syarat sahnya yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli, barang yang dijual harus jelas, tidak ada penipuan, jumlah barang yang wajar. Kemudian kaidah-kaidah fikihnya, kejelasan dan keadilan dalam transaksi jual beli juz'ab, tidak ada penipuan atau ketidakjelasan dalam memahami konsep juz'ab dan ketentuan yang terkait. Kita dapat melakukan transaksi jual beli yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.